Saking
di kota suci, yang di mana-mana muka bumi ini berharap panggilan dari Allah. Ternyata umat Nabi ketika tiba di kota suci diremehkan. Demi Allah, Allah turunkan ayat ini buat anda dan anda menentukan jabun. Wa makru wa makru wallahu khairal makirin. Sesungguhnya mereka itu berpikir akan bermain-main sama Allah. Sesungguhnya dia sedang membodohkan diri. Alhamdulillah. Jangan sampai. Cukuplah kita sudah berapa tahun dibudak oleh dunia. Saatnya panggilan Allah kita jadikan pukulan buat kita untuk berhijrah ke jalannya Allah Subhanahu. Imam Syafi'i mengatakan apa? Baik, hamba Allah sangat rugi dunia akhirat. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, sehat, afiat, Islam, tapi dia mengabaikan. Jawabannya Nabi, baik, mari kita sholat sendiri. Masjid Quba 2 rakaat. Ketika selesai 2 rakaat Bapak Ibu, disitulah Nabi Muhammad berseri-seri wajahnya lalu memeluk pemuda tersebut, lalu mengatakan, wahai pemuda, engkau telah mendapati pahala indahnya kita jadi umatnya Nabi. Ya kan? Indahnya kita jadi umat Nabi luar biasa. Coba kalau kita jadi umatnya Nabi Lut, nggak ada yang bisa hidup gitu kayaknya. Pada saat dia berbuat dosa, spontan Allah langsung mengutuk hamba. Alhamdulillah min dzalik. Jangan dimain-mainkan kalau agama. Ya, jangan mengecewakan Nabi Muhammad. Ya Bapak Ibu. Lalu kedua, keunggulan dari Masjid Quba. Pertama, Bapak dan Ibu, yang dibangun oleh Nabi Muhammad adalah Masjid Quba sebelum Masjid Nabawi. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika disambut oleh kota Madinah. Apa tanggapannya Nabi Muhammad? Ingin
dari hotel kita disebutnya 40. Tadi saya hitung 38 dia jalan kaki dari hotel ya sama putrinya ke Masjid Kuba. Oh, capek sendiri. Tidak capek, itu sunnah sayang. Itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mewajibkan dirinya setiap Sabtu dan setiap hari Rabu jalan kaki dari Masjid Nabawi menuju Masjid Kuba. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika mampu dan tidak mampu, silahkan naik kendaraan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak mau melihat hamba-hambanya memaksakan dirinya untuk melakukan ibadah yang tidak dia mampu. Seperti contohnya sakit memaksakan dirinya puasa. Ya, padahalnya para ulama mengatakan justru kalau orang sakit dan musafir dia bertahan puasa jauh lebih banyak pahalanya orang yang membatalkan puasanya banding bertahan dengan puasanya. Masya Allah. Kita lihat sebelah kanan. Kita sholat apa Bapak Ibu? Kita pertama adalah sholat tahiyatul masjid. Kita menghormati masjid. Kedua adalah apa? Sunnah mutlak. Jangan kita ucapkan sunnah mutlak. Malaikat kira-kira kemana ini? Jadi sunnah mutlak Bapak dan Ibu adalah para ulama 4 mazhab ahli sunnah wal jamaah dijadikan satu nama. Tapi isinya apa? Sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, ya, sholat duha, ya, itu disatukan namanya, dijadikan nama apa? Sunnah mutlak. Tapi nggak bisa dijadikan niat kita. Paham? Agak Bapak Ibu. Nah, jadi tinggal pilih ibu tahiyatul masjid habis. Setelah itu apa? Duha, ya. Habis itu ada yang mau milih hajat, monggo. Ini tempatnya di mana tempat mustajab. Kedua Bapak dan Ibu, jangan lupa di sini dulu ada sunnah. Cincinnya Nabi Muhammad, maka pakai cincin sebelah kanan itu sunnahnya Nabi Muhammad. Ya, hias-hiasan laki-laki itu adalah pakai cincin. Oh, habis pakai juga. Guru ngasih kemana? Jadi cincin sebelah kanan itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi di jari yang mana sayang? Tunjuk, jempol, apa? Kelingking. Nah sebenarnya sunnahnya Nabi adalah di kelingking sama di jari manis. Nah kok bisa dalilnya di mana, Bib? Nah Nabi Muhammad diriwayatkan oleh para sahabat yang ketika di lapangan perang selalu Nabi Muhammad memindahkan dari jari manis ditaruh di kelingking supaya apa? Tidak jatuh. Di zaman sekarang Masya Allah semua telinga apa? Jarinya Cari di jadi jawara atau menjadi bandit India, jagoan India. Nah, tapi Allah haramkan buat laki-laki pakai warna emas atau pakai emas. Jelas kalau Bapak? Jelas nggak? Kalau dia pakai cincin ada tengkorak. Mas kawin pun nggak boleh. Pokoknya yang warna emas kuningan, ya, mau di Jakarta namanya kuningan, cincin kuningan, itu tidak boleh. Emas putih, perak boleh, ya. Intinya jenis emas tidak boleh, ya, besi, ya, perak itu boleh. Jelas Bapak? Ibu-ibu juga, jangan untuk minta emas saja. Hidupkan sunnah Nabi buat suamimu. Paham? Kalau saya mau sholat nih, nih buat istri nih Bu. Ibu, halo, iya Bi. jangan marah juga jawabnya. Tolong. Nah, setelah itu setiap saya bangun disiapkan adalah apa? Kain sarung, bongkok, peci, siwak, teman, tasbih dan wangi-wangian. Itu kalau saya selalu mengatakan apa? Kita istri pengen masuk ke surga secepatnya. Ya. Bekalin suami kita bukan bekalin makanan. Nah, ya. Dia ngambil tuh peci bongkok sholat. Nah, dapat pahala untuk itu. Ringan kan? Agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa. Intinya gimana caranya kita main cantik mendapati pahala. Bahkan suami juga Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Imam Syafi'i, suami yang tidak mau menyuruh suami istrinya adalah suami yang pelit. Apa-apa, benar. Fakta. Minta tolong sayang, minta bikin kopi. Kamu menikmati
Apa yang bilang Jim? Gak apa-apa, daripada anda capek di akhirat, ini ada di dunia.